yang diduga melakukan pengiriman karangan bunga ini. Jadi kenal tidak dengan namanya Revaldi, kenal tidak dengan namanya Siddiq Taufik, kenal tidak dengan namanya Akson Riko, kenal tidak dengan namanya Heni Purnamasari, kenal tidak dengan namanya Iwa Wahyudi. Itu salah satu pertanyaan yang dibuka saat ini. Karena penyidik ingin menggali motif para diduga pelaku ini. Air panas. Bentar, Bang. Bentar, Bro. Dimas. Mana sih, Pak? Tinggiin aja sih. Oh iya, sebentar, Bang. Kasih itu aja, Bang. Bentar, Bang. Mau aja nih. Bang, kabar Bang? Yuk. Bang, terkait di dalam berapa pertanyaan dan hal apa, Bang? Jadi tadi pertanyaannya sekitar 20-30 pertanyaan. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan waktu penyelidikan. Dr. Oki ditanyakan mengenal nggak orang-orang yang diduga melakukan pengiriman karangan bunga ini. Jadi kenal tidak dengan namanya Revaldi, kenal tidak dengan namanya Siddiq Taufik, kenal tidak dengan namanya Akson Riko, kenal tidak dengan namanya Heni Purnamasari, kenal tidak dengan namanya Iwa Wahyudi. Itu salah satu pertanyaan yang dibuka saat ini. Karena penyidik ingin menggali motif para diduga pelaku ini. Apakah ada hubungan seperti apa? Karena Dr. Oki tadi menyampaikan tidak mengenal ketiga orang yang di awal saya sebutkan tadi, hanya mengenal yang pasangan kedua itu. Nah, yang berikutnya adalah mengenai ditanyakan mengenai pengulangan aja berapa karangan bunga yang dikirimkan dan seperti itu aja sih. Ada berapa pertanyaan, Pak? Ada 20-30 pertanyaan. Oke, Bang, Ramzi tercetus nama tadi Iwa dan Sandi. Mungkin itu akhirnya terkuak itu dari kesaksian siapa sih, Bang? Jadi terkuaknya itu dari kesaksian Revaldi. R ini adalah mantan karyawan dari HS dan IW. Dari kesaksian itulah akhirnya nama-nama orang ini disebutkan. Karena R adalah orang yang memesan ke toko bunga, ketiga toko bunga. Nah, dari toko bunga tersebut akhirnya ketemu dengan R dan R menyampaikan bahwa dia bersama-sama dengan tadi Siddiq Taufik dan Akson Riko. Yang keduanya juga sudah dilakukan panggilan, tapi sampai saat ini masih menghilang. Begitu. Berapa kali, Bang, panggilan itu? Kalau IW sudah dipanggil 2 kali, tapi sudah dilakukan pemeriksaan untuk penyelidikan. Tapi nanti pasti akan diperiksa kembali dalam proses penyidikan. Karena penyidikan adalah proses mencari siapa pelaku tersangkanya. Jadi seperti itu. Kalau penyelidikan adalah untuk mencari peristiwa pidana dan peristiwa pidananya sudah terungkap bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dimana korbannya adalah Dr. Oki Pratama. Dok, gimana dok? Mengenal dengan sosok-sosok yang disebutkan tadi, Dok? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dik ya, untuk 3 orang tadi, untuk saudara Siddiq Taufik, Akson Riko, ataupun Revaldi saya nggak kenal sama sekali. Tapi untuk pasangan suami istri itu saya kenal. Berarti maksudnya pengancaman, Bang? Ya, ini salah satunya adalah bentuk intimidasi menggunakan pencemaran nama baik. Ya, dan menggunakan teror karangan bunga. Jadi itu yang dilakukan para terduga pelaku ini. Nanti akan dikemukakan oleh penyidik siapa-siapa aja yang nantinya akan menjadi tersangka.
dan peran-perannya seperti apa. Karena saya tidak mungkin mendahului penyidik untuk menyebutkan siapa-siapa saja pelaku dan peran-perannya seperti apa. Yang jelas tadi yang bisa saya sampaikan, peran-peran ini, orang-orang ini kenapa ditanyakan, tadi dari pertanyaan Mbak Media, dari mana nama-nama ini, dari saudara R, yang mana saudara R ini adalah karyawan dari kedua pasangan tersebut yang saat ini sudah tidak lagi bekerja. Motif mereka apa Bang melakukan perbuatan ini? Nah, saya tidak bisa menjawab karena kan itu pertanyaan yang kalian harus tanyakan kepada yang bersangkutan. Yang kami sampaikan tadi bahwa kami tidak mengenal ketiga orang tersebut. Kami hanya mengenal kedua sosok pasangan itu karena dulu pernah ada urusan bisnis dengan Dr. Oki dan sudah selesai beberapa di tahun 2023. Mendapat imbalan berapa sih Bang mereka itu? Yang diinformasikan katanya ada belasan sampai puluhan juta. Apa yang membuat mereka mengaku perbuatan itu? Ya, saya juga tidak bisa menyampaikan di sini. Yang jelas, yang R ini datang kepada saya menyerahkan sejumlah bukti-bukti bahwa dia adalah orang yang disuruh oleh kedua pasangan tersebut. Dok, atau Bang, mungkin dijelaskan lagi Bang, ini ada berapa karangan bunga dan apa isi tulisan? Karangan bunga kalau berdasarkan yang kami dapatkan itu belasan, ya. Tetapi ternyata dalam pengakuannya toko bunga dan dari pengakuan dari yang R yang bersangkutan ini menjelaskan lebih dari 20 karangan bunga. Karena juga menyebar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena kami juga tidak bisa mengakses di sana, yang kami dapatkan hanya di rumah Pondok Indah rumah Dr. Oki, klinik Pondok Indah dan klinik Kemang. Tulisannya nanti itu materi penyidikan. Dok, apakah ini ada hubungannya dengan pada saat dokter mendatangi Denny Sagara ketika respon di sebuah hotel, apakah ada hubungannya dengan situ? Saya tidak tahu motifnya seperti apa, saya tidak tahu tujuannya seperti apa, saya juga tidak tahu siapa otak pelakunya. Biarlah para penegak hukum yang menguak semua. Dok, itu kan teror dari bunga, dari karangan bunga segala macam. Dari segi media sosial sendiri dapat teror nggak sih Dok? Tanpa saya katakan kalian sudah tahu menjawabnya ya, sudah 1 tahun lebih saya hanya diam apa yang dilakukan, tanpa saya katakan kalian bisa menjawab sendiri selama 1 tahun lebih ini apa yang dilakukan mereka. Story-storynya juga tiap hari kritik terus kan. Nah, gimana dokter menanggapi story yang bertitik-titik ini, dokter? Ya kalau sebagai manusia tetaplah ada namanya sakit hati. Kalau seandainya dibuat menjadi misalnya kitanya mau menyerang psikisnya kita gitu. Kalau ditanya juga apa yang saya rasakan sekarang dengan yang dugaan dari teror ini, yang saya rasakan rasa tidak nyaman, rasa tidak aman juga, rasa kayak diikutin, rasa seperti bisa saya di tengah jalan saya bisa diapakan, saya nggak tahu apa yang bisa dilakukan ke saya karena ini udah dalam bentuk fisik gitu. Jadi sampai sekarang saya merasa tidak nyaman dan aman sampai ini terkuak apa motif pelakunya melakukan ini seperti ini ke saya. Berarti ada Terasa terancam ya dok? Pasti. Berarti nggak tenang ya dok kalau lagi pergian kemana pun pasti, kepikiran mungkin ada siapa gitu yang ngikutin. Sampai sekarang pun kalau saya mau keluar kota pun saya izin ke pengacara saya dulu. Gitu. Itu bisa saya pastikan. Saya mau keluar kota kayak gini aman nggak ya bang? Jadi saya selalu sampaikan ke pengacara. Karena serangan yang diterima klien saya bukan hanya story aja. Karena ini serangannya sudah berbentuk nyata, saya melihat bagaimana cara mereka melakukan perbuatan pidana ini dengan cara yang sangat sistematis, sehingga saya menilai orang-orang ini berpotensi melakukan hal-hal yang bisa lebih daripada ini. Kalau saat ini hanya teror karangan bunga, besok itu bisa lebih daripada ini. Dok, mungkin dokter kan mengalami trauma ya, artinya dari segi psikis kena dengan berbagai macam titik-titik itulah. Sampai konsul kah untuk meredam kecemasan, ketakutan? Ya kami juga terhadap laporan polisi ini kami juga meminta perlindungan dari LPSK.
Dr. Oki juga sudah mendapat perlindungan dari LPSK, salah satunya juga dengan konseling. Karena kami melihat bahwa adanya perbuatan ini sangat perbuatan yang nyata. Sejauh ini selama ini kan hanya titik-titik gitu tuh. Saya pikir ya udahlah dok, kita diamin aja, nggak perlulah kita tanggapi story-story yang seperti itu, ya kan, tidak usah dilihat juga. Dia juga menuliskan juga tentang saya juga, saya nggak perlu tanggapi. Tapi kalau ini sudah perbuatan yang kita duga, kita juga pertama tidak menduga bahwa pelakunya adalah yang bersangkutan. Ya, dari pertama kita menduga membuat laporan ini tidak berduga bahwa yang melakukan adalah yang bersangkutan. Tetapi setelah peristiwa naik sidik ini kita mengetahui bahwa peran-peran yang bersangkutan adalah menjadi peran aktor utama saja. Bang, kalau nggak salah Dr. Oki juga dilaporkan juga oleh SI. Jadi mengenai Polda Jabar sejauh ini Dr. Oki hanya sebagai saksi. Kita tidak pernah menerima laporan atau SPDP sebagai pelapor. Jadi saya tidak bisa menyampaikan bahwa Dr. Oki sebagai terlapor atau yang dilaporkan di Polda Jabar. Tapi kan kalian teman-teman media tahu semua bagaimana penggiringan opini bahwa seolah-olah Dr. Oki ini dilaporkan di Polda Jabar sehingga membuat laporan balik di Polda Metro. Itu tidak benar sama sekali. Kami pun dilapor di Polda Metro juga tidak mengetahui siapa awalnya pelaku. Dari hasil penyelidikan inilah sehingga terungkap bahwa pelakunya adalah dari awalnya mantan karyawannya pasangan tersebut sampai akhirnya pasangan tersebut juga terlibat dengan memberikan sejumlah uang kepada mantan karyawan. Dan 2 tahun lah, udah hampir 2 tahun ya. Kalau saya dibilang minggu depan tersangka, besok tersangka, sampai sekarang alhamdulillah saya tidak pernah terlibat untuk ketok palu saya itu terlibat menjadi tersangka. Kalian bisa tahu, jadi itu sebagai bukti ya penggiringan opininya untuk merusak nama baik saya. Dok, kenapa untuk selama ini selalu diam? Artinya Emang dari dulu sebelum ada masalah ini kan kalian tahu saya nggak pernah ada bicara, nggak pernah ada isu kayak gitu. Yang ngapain? Yang saya pikir awalnya kalau seandainya saling menjawab nggak akan selesai masalah ini, nggak akan ada habisnya. Saya pikir dengan diamnya saya selesai nih, tapi dengan diamnya saya semakin ditindas. Tapi ketika dalam ancaman ini dalam bentuk fisik, pencemaran ini dalam bentuk fisik, ini udah nggak bisa biarin aja, apalagi udah sampai menyangkut ke perusahaan. Apalagi kami kan designnya dari lawyernya dari perusahaan saya, dia ngerasa ini tempat dia bernaung juga diganggu nih. Maka dari itu ini harus diambil langkah hukum supaya ada tindak tegas supaya diselesaikan gitu. Yang awalnya juga waktu penyelidikan, ketika kami masih di penyelidikan, kami nggak tahu nih siapa. Ketika proses mediasi, kami sebagai pelapor, kami yang datang. Gitu. Tapi dari pihak yang terlapor nggak datang, gitu. Berarti kan ngerasa mungkin ya saya nggak tahu apa yang dalam pemikiran mereka. Ketika penyidikan ya kita ikutin aja lah prosesnya. capek ya dok? Artinya dengan Ditanyakan itu ya lelah, pasti lelah. Tapi demi mengungkap semua kebenarannya ya kita lewati. Dok, mungkin dok sedikit dong, mungkin tanggapannya juga kan kemarin Niki baru selesai operasi, mungkin dokter sebagai teman sahabat dekat. Ya, waktu habis operasi itu saya hampir tiap hari ya menemani beliau di rumah sakit, kayak gitu. Kan sebelum operasi pun setengah jam sebelum operasi saya temani sampai ke ruang persiapan operasi juga saya temani. Ketika selesai operasi, sebelum operasinya, sampai sebelum dia balik ke rumah juga masih saya temani. Diagnosanya apa sih dok? Nah itu yang saya nggak boleh sampaikan karena kan itu rahasia pasien kan. Apa itu? Pasti berhubungan dengan tentang tulang punggung dan leher gitu. Pasti berhubungan. Berapa lama? Di salah satu rumah sakit. Berapa lama dok untuk recovery sendiri dari rumah sakit? sampai balik? Harusnya sebenarnya kalau ditanyakan itu harusnya recovery-nya itu harus di luar ya. Itu harus, dan juga harus pengobatannya di luar negeri, tapi ya kita tahu dia lagi di tahanan nggak bisa, dan juga harusnya setelah itu dia harus di tempat tidur khusus kayak gitu, tapi berhubung dia lagi di tahanan itu juga jadinya nggak bisa gitu. Itu recovery-nya sampai sekarang pun tetap harus ada konsul ulang, rawat jalan untuk memastikan proses penyembuhan dan operasi. Operasi berapa kali dok? Totalan saya lupa ingat 7 sampai 10 hari. Totalan ya, dari kalau operasinya cuma 1 hari. Iya, setelah operasi itu 2 hari aja setelah itu balik ke tahanan, karena kan nggak bisa lama-lama ya.
kita hargai proses dari Curhat apa yang dirasakan mungkin sama dokter selama menemani, mungkin apa yang Iya, dirasakan. kaku, nggak bisa gerakin kaki, gitu. Leher kadang kaku, kadang bangun-bangun tiba-tiba kayak orang kejang kayak gitu, nggak bisa gerakin, gitu. Sakit kepala. Oke, komunikasi terakhir dok, mungkin kondisi sekarang sampai sekarang saat ini. Kondisi Seperti apa? sekarang keadaannya baik-baik aja, lebih ke fokus ke anak, ini sama persiapan dia mau mengajukan PK ya. Tapi sampai sekarang mau mengajukan PK, tapi putusan kasasinya belum turun juga. Ya. Karena mengalami depresi itu atau seperti apa? Oke ya, makasih ya. Oke, Lengkap semua. terima kasih ya.